Itu Pak ceritain Alengso saya Alengso. juga nggak kenal ya. Cuma saya tahu dia di Belanda. Saya pernah ketemu nggak pernah, nggak kenal juga. Terus dibilang ya tadi saya sebut nama tadi ya itu saya bisa pertanggungjawabkan itu. Mungkin kalau ada orangnya Bu Leni ya silakan naik Bu Leni, saya juga nggak kenal, tapi Bu Leni itu ya dia yang memperkenalkan diri kepada beliau dan beliau ini yang memberitahu ke saya bahwa Bu Leni itu orang yang Lina bang, Lina memberikan bang, bukan Lina. Lina. Bukan, yang ngasih Oh, uang koper itu Leni deh, Bukan. Leni. Oh, Leni Wijaya. Donaturnya Beda namanya lagi. Leni Leni Wijaya. Wijaya. Ya, Leni Wijaya Donatur, ini saya nggak tahu Leni. akunnya siapa, tapi beliau ini yang memberikan uang di dalam koper, ya pasti banyak ya, Iya, koper mini aja pasti banyak tuh, ke beliau betul. ini. Dan Bu Leni ini juga yang memberikan mobil ke RK. RK. Waduh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan teman-teman. Masih seputar Agatha yang sekarang teman-teman sedang hidup dalam penderitaan lantaran apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi dia sedang menuai apa yang dia tabur. Dia menaburkan hujatan kepada Islam dan Allah balas. Allah balas dengan rasa pedih yang luar biasa teman-teman. Dan semoga apa yang menimpa Agatha ini bisa menjadi pelajaran buat para Polycardus lainnya agar tidak mengikuti jejak dari Agatha ini teman-teman. Agatha sebelumnya adalah ratu penghujat yang hidupnya berkelimangan harta. Segala keinginannya dipenuhi. Mau mobil disediakan, mau tempat tinggal disediakan, mau handphone dikasih iPhone Pro Max terbaru. Oke? Bahkan mau perawatan diri teman-teman, mau botox, mau operasi bibir, mau suntik putih, dibayarin sama donatur. Dibayarin. Kenapa dibayarin? Karena donatur senang dengan hujatan yang dia sampaikan di media sosial. Donatur senang dengan sepak terjang dari hujatan Agatha yang dianggap menyakiti umat muslim teman-teman ya. Sekali lagi, Islam nggak ada masalah dengan hujatan tersebut. Nggak ada masalah teman-teman. Tidak akan ada sedikit pun ya, Allah kehilangan kemuliaan, Islam kehilangan kemuliaan karena hujatan Polycardus. Tetapi tentu saja hal itu tidak baik untuk toleransi umat beragama di Indonesia. Yang diserang itu adalah toleransi umat beragama di Indonesianya teman-teman, bukan Islamnya ya. Ini yang teman-teman harus camkan. Dan tentu saja umat muslim ada yang, sekali lagi ya, ada yang bisa menahan emosi, ada yang tidak, kan begitu. Inilah yang membuat donatur-donatur tuh senang melihat umat muslim yang tidak tahan emosi, marah-marah dan sebagainya. Ini kita akui ya. Tetapi yang kita sesalkan teman-teman, kenapa kalian memilih jalan hidup seperti itu? Jalan hidup sebagai penghujat agama. Terus kenapa donatur-donatur ini malah senang mendonasikan uangnya kepada orang-orang seperti ini? Kepada para penghujat Islam. Bukannya membantu fakir miskin, anak-anak pelantar. Bukankah ajaran Yesus adalah menyantuni janda-janda miskin, anak-anak telantar? Bukankah itu ibadah yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus? Tetapi kenapa kalian malah mengubah ajaran Yesus menjadi ajaran yang menghujat Islam? Ibadahnya adalah kalau kita hujat Islam. Kalianlah ini penghujat Yesus yang sesungguhnya. Kalian ubah ajaran Yesus. Kalian ubah teman-teman. Jahat sekali ya. Dan Agatha kemarin sudah nangis-nangis, sudah membongkar teman-teman, bagaimana kalau kalian ini sudah gabung ke sindikat ini, terus tidak mau lagi hujat Islam, apa yang akan terjadi pada kalian? Sudah disampaikan oleh Agatha bahwa kalian ya akan dihabisi, kalian akan dipersulit, kalian akan mendapatkan teror dan kecaman-kecaman serta serangan-serangan kalau kalian berhenti hujat Islam. Nah, ini yang menarik. Orang yang berhenti hujat Islam ternyata tidak akan dibiarkan oleh
organisasi ini. Kita akan dengar juga teman-teman bagaimana Edwin Metatron, sahabat, mantan sahabat jadinya, sekarang udah nggak berteman soalnya, mantan sahabat dari Agatha, akan menyampaikan siapa Agatha sesungguhnya, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Edwin ini atas perintah, ya, atas perintah dari organisasi pengepul penghujat Islam ini. Jadi Edwin disuruh, udah kamu harus maju tuh, kamu harus hancurkan nama Agatha, kamu harus jelaskan itu, bahwa organisasi kita murni mendukung saja, tidak ada yang dibilang oleh Agatha, kan gitu. Nah, kita akan bedah teman-teman, karena saya juga dapat info A1 mengenai sepak terjang mereka, jadi kita bisa analisa, ya, kita akan bisa meluruskan mana yang bohong, mana yang asli. Karena sekali lagi teman-teman ya, seorang pembohong pun dari 100 kalimatnya masih ada 20 kejujuran. Masih ada. Misalnya contoh, ada seorang penipu, dia ngomong, tadi pagi saya baru makan bubur. Di tempat bubur itu saya ketemu sama si Fulan. Ya, terus si Fulan ini cerita begini. Oke? Karena dia ngomong gitu, ya udahlah saya jelaskan harus begini. Dari semua kalimat itu ada kejujuran. Contohnya, tadi pagi saya waktu makan bubur, itu jujur teman-teman. Ketemu Fulannya jujur. Tetapi percakapan dia dengan si Fulan itu bohong semua. Itu bohong semua. Dia karang. Padahal yang didiskusikan, yang dibicarakan bukan itu. Dengan si Fulan. Tapi masih ada sisa-sisa kejujuran. Nah, ini yang akan kita bedah, yang akan kita analisa. Karena sekali lagi, ini bisa kita analisa karena saya punya data aslinya teman-teman. Saya dapat info A1-nya. Sebenarnya apa yang terjadi, ya, kenapa ini bisa ribut antara Agatha dan organisasi tersebut, terus apa peran dari Edwin si botak biadab ini, ya, Edwin Metatron, botak biadab yang kabur ke luar negeri. Nah, apa perannya? Kita akan bahas teman-teman, kita akan bedah. Tapi tentu saja setelah kita iklan madu. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa kita sambil jualan madu di sini. Ini pekerjaan utama kita, ya, selain buat konten tentunya. Jadi pekerjaan utama kita adalah jual madu dan jual kopi teman-teman ya. Ya, kita juga jualan kopi teman-teman, yang mau pesan silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan nomor WhatsApp juga ada bagi yang nggak biasa belanja online ya. Karena deskripsi kita taruh link Shopee dan Tokopedia. Yang sebenarnya kalau teman-teman biasa belanja online itu lebih gampang. Mantaunya enak gitu kan, barang sudah sampai di mana. Ongkirnya promo, free. Bahkan untuk harga barang sering ada tambahan diskon. Bagi pengguna-pengguna tertentu VIP atau baru, barang kita itu bisa sampai cuman bayar 5.000. Bayangkan teman-teman, 5.000 kalian sudah bisa dapat madu asli nyampe rumah kalian lagi. Nah, tapi kalau yang nggak biasa belanja online ya bisa lewat WhatsApp. Oke? Kita saksikan dulu bagaimana penjelasan dari Edwin mengenai siapa ini Agatha. Nah, ini seru teman-teman. Kita akan dengarkan. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Nah, ini siapa Kamu nih? tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Ini siapa lagi nih? Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Ayo Jangan ngaku kamu nih. bilang drama. Sebentar. Jangan kamu bilang drama. Bang Ion sebentar. Ini siapa di antara kita yang mengakui Yesus bukan pencipta? Ayo, angkat tangan. Dia kemarin waktu dia berdebat sama si Edis. Ini yang dibicarakan kan bukannya jemaat-jemaat nih. Yang dibicarakan kan satu, donaturnya. Dua, yang membawa dia ke ini, kemana, ke luar negeri. Tiga, yang menjual. Itu kalau jemaat sih kagak. Tuh, jemaat nggak ikut-ikutan nih jemaat. Siapa nggak pernah berkorban? Yang saya penasaran, ini pembunuh ini. Pembunuh ini siapa pembunuh ini? Linda Bahaya ini. Wijaya kali, Linda Wijaya. Ini Bu Reda ini 1 jam loh. Saya aja sampai kepusingan nih, pala saya nyut-nyutan nih. Satu nama kagak dikasih.
Oh tadi udah namanya disebut ya si siapa? Si Alengso ya. Si Alengso Iya. tadi ya. Mm-mm. Besok dikejar nih Alengso nih. Lo Itu Pak ceritain Alengso saya Alengso. juga nggak kenal itu, nggak kenal ya. Cuma saya tahu dia di Belanda. Saya pernah ketemu nggak pernah, nggak kenal juga. Terus dibilang, ya tadi saya sebut nama tadi ya, itu saya bisa pertanggungjawabkan itu. Mungkin kalau ada orangnya Bu Leni ya silakan naik Bu Leni, saya juga nggak kenal, tapi Bu Leni itu ya dia yang memperkenalkan diri kepada beliau, dan beliau ini yang memberitahu ke saya bahwa Bu Leni itu orang yang Lina bang, Lina memberikan, bang, bukan Lina Lina, bukan Bukan. Leni. Yang ngasih Oh, uang koper itu Leni deh. bukan. Leni. Oh, Leni Wijaya. Donaturnya Beda namanya lagi. Leni Leni Wijaya. Wijaya. Ya, Oh. Leni Wijaya ini Donatur. saya nggak tahu Leni. akunnya siapa, tapi beliau ini yang memberikan uang di dalam koper, ya pasti banyak ya, Iya. koper mini aja pasti banyak tuh, ke beliau Betul. ini. Dan Bu Leni ini juga yang memberikan mobil ke RK. RK. waduh. Enak. Wah, Mobilnya ya enak itu. lumayan loh, Brio. Ya. Pantesan mesra Sama dengan RK uang sekarang ke dia. Lina Wijaya itu. Dan Pantesan mesra kata-kata saya sama ini bisa Nah, saya pertanggungjawabkan karena saya yang ini, tidak. Kenapa? Bro, Om Burhan, gini-gini. Antara Bro sama Paslap, siapa di antara kalian yang pernah bertelepon dengan kakaknya itu? Bahwa keluarganya Saya, kan, nah, saya keluarganya bukan Islam kan, Bro? bukan. Itu kenapa saya udah ngomong di beberapa room teman-teman yang lain, kenapa saya nggak mau bergabung lagi di room beliau. Ya mungkin itu yang membuat beliau kecewa ya. Karena gini, saya sering di roomnya dia ya teman-teman ya. Saya numpang istilahnya. Memang saya diajakin, "Bang, ayo Bang ke room saya jelasin tentang sejarah," karena passion saya sejarah gitu. Kalau Iya. untuk masalah bersilat lidah saya kurang jago gitu. Tapi suatu ketika waktu saya dipanggil Diaspora TV, ya kan, beliau itu kan podcast ya di Diaspora TV, masih ada rekamannya di situ kan. Iya. Saya ditanya tuh, ada rekamannya. "Anda kenal di mana?" Saya kenal di media sosial, di TikTok. "Oh, dari mana Anda tahu bahwa dia seorang murtadin?" "Iya, karena waktu kita kenal dia ngaku dia Muslim gitu, dan setiap kali kita membahas tentang lagu-lagu sekolah minggu dia nggak tahu apa-apa gitu." Saya semakin yakin bahwa wah ini bener nih, memang backgroundnya ya kan, Iya. kita punya feeling jadi kan. Nah tapi ternyata ya itu jadi pernyataan saya di dalam rekaman itu, ada di video itu, di Diaspora TV itu. Tapi di kemudian hari waktu beliau itu menghilang, ini demi kejujuran ya saya ngomong ya, demi Iya. kejujuran ya. Iya. Waktu dia menghilang kita nggak tahu dia di mana gitu. Nomornya mati semua kan, hilang ya. Iya. Jangan kira saya tahu dia di mana terus kontak tiap hari, enggak. Saya juga punya keluarga, saya punya istri gitu. Saya berteman sama beliau tuh profesional sebatas hanya dunia apologet aja. Apologet. Iya. Ya. Dan akhirnya suatu ketika waktu itu saya ketemu sama Faslaf ya. Faslaf lagi main ke kota saya gitu, ngobrol di mobil. Ada ketemu sama ada yang datang juga ke Surabaya. Kita ngobrol di mobil, saya mau nganter Faslaf itu, nganter pulang ke terminal. Di tol itu ada yang japri. Di TikTok ya. Japri di TikTok bilang, "Di mana kamu sembunyikan adik saya?" Nah, si Faslap langsung gercep. Dia bilang, "Ini siapa? Saya kakaknya." "Apa bukti kamu kakaknya?" "Iya, saya tahu itu adik kandung saya." "Apa buktinya?" Dikirimlah foto masa lalu dia. Foto waktu masih kecil gitu. Foto waktu masih kecil. Akhirnya si Faslap nanya sama saya, "Bang, ini
Kayaknya bener deh kakaknya. Suruh aja telepon, Pra, aku bilang. Aku kan manggil dia Pra ya, padahal bukan Iya, iya. Pra sebenarnya, cuma ejek-ejekan aja. Jadi akhirnya kita tukeran nomor telepon, ditelepon lah sama si kakaknya. Ngobrol, saya juga ngobrol juga waktu itu kita loudspeaker bertiga, saya tanya, loh kok kakak logat Batak gitu, kok logat Medan, kakak orang mana? Saya orang Sumatera, orang Batak ya? Iya, kita juga orang Batak. Iya kan, saya udah tahu kata dia. Di mana kau sembunyikan adik saya? Saya nggak tahu kak, aku bilang gitu. Nomornya semuanya mati. Ini anaknya sama saya semuanya. Hah? Udah punya anak? Kapan nikahnya gitu? Karena setahu saya dia single. Iya, pokoknya sama saya lah. Dia udah kemana? Dia udah lantarin anaknya nih. Ini semua sama saya, bla 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 bla. Saya kakak kandungnya. Terus saya bilang, Kak, sorry nih. Aku mau nanya dikit boleh nggak? Boleh. Kakak ini kalian tuh Islam dari lahir atau emang udah Kristen? Siapa yang bilang kami Islam? Kami dari kecil udah Kristen. Loh, bukannya orang Sunda ya, aku bilang. Siapa yang bilang orang Sunda? Kami orang Batak. Gitu. Dan saya nggak nanya di Boru apa atau apa ya. Di situ saya udah mulai kecewa. Berarti selama ini yang bikin saya begadang tiap hari berapologet pagi siang sore malam, saya tolongin, saya masuk ke roomnya, itu udah bohongin saya. Karena saya taunya Iya. dia orang Sunda, dia lahir di lingkungan pesantren, dia pernah pergi naik haji, ya ada foto dia lagi di Mekah, dia kirim, dia pernah bikin story itu teman-teman mungkin ingat, dan ternyata dia orang Batak. Di situ saya kaget. Ya udah saya udah memutuskan daripada saya ikut-ikutan dalam semua kebohongan ini ya mending saya cabut gitu. Saya nggak ikut-ikutan. Maka saya pun yakin benar ya semua orang yang ada di circle beliau pun nggak tahu sebenarnya beliau ini siapa. Dan saya nggak setuju kalau Romo saya dibawa-bawa. Tadi dibilang Romo saya saksi. Romo yang mana? Ada banyak Romo gitu. Apakah Romo Cafe? Romo siapa? Ya, sebut namanya. Saya nggak suka gamblang gitu loh. Jadi sebut aja Itu mending. kali yang bikin macet jalan apa tuh? Siapa Komo tuh? itu, Komo. Oh itu kok mau lupa gue. Lupa. Astaga. Lah, mungkin itu bro. Kan dia kan baru-baru ini kan memposting pernikahannya di gereja ortodoks bro. Pernikahannya dengan si Brondong ini maksud kakak bro. Ya, itu urusan dia, Kak. Itu urusan beliau. Ya. Dia punya dunia sendiri, itu urusan dia, dia hidup baru. Ya, tapi Enggak, saya maksud yang kakak sudah gini. Maksud kakak Romo itu mungkin yang menikahkan dia di ortodok itu mungkin yang dia kita nggak bisa bawa-bawa. jadi nebak-nebak. Tapi yang mau saya Oh, sampaikan adalah saya sendiri yang sudah nolongin beliau begadang di room beliau, iya, berjuang berapologet di room beliau iya. sampai podcast sama beliau dibohongin, apalagi kalian nih cuma penonton dan nggak kenal. Bu Reda, Iya, maksudnya iya si bang. Metraton jangan bawa-bawa Romo Daniel. Bang, Ya, Oh, tadi kan si Burhan ngomong Romo Danielnya aja nggak kenal si siapa sih si enggak, Agatha. bukan Romo Daniel. Maksud ya kan aku juga nggak tahu Romo yang mana mempernikahkan dia gitu loh. ya kita jangan jadi Itu dia. berspekulasi di sini Iya juga. Ini jangan. Romo yang mana gitu. Nah, itu dia maksudku. Iya, 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 iya. Nah, ini Dengar dia tuh tuh. Bang Tobias. Bang Tobias ini tidak tahu. Bang Tobias Pak, harus tahu ini. itu papi, Dek. Biarkan aja papi, jangan. Papi jangan diganggu. Saat ini papi lagi dipijit papi. Poinnya yang enak dapat mobil ya, dapat apalah semua
semuanya lah. Jadi kalau saya udah nggak mau, itu keputusan pribadi saya nggak mau join lagi gitu. Kalau saya nggak mau join lagi ya kenapa harus memusuhi saya dan memfitnah saya, memframing saya gitu. Itu yang saya Betul. nggak seneng. Saya nggak pernah ngerugikan Anda, saya nggak pernah minta-minta uang sama orang, termasuk Anda. Jadi jangan juga digoreng-goreng gitu loh. Betul. Saya ngomong ini kembali lagi teman-teman. Saya aja sebagai teman lamanya aja ngerasa tertipu gitu. Apalagi kalian yang cuma nonton di bawah, yang nggak pernah kenal. Apalagi kalian udah pernah ketemu ya bro ya? Udah. Pernah dijeblokkan juga kan bro kan? Iya, Saking pinternya kan? gitu kira-kira Kak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya itulah bro. Karena ini juga mau jam 12 bro juga besok kuliah atau kerja ya. Ya Iya, pasti. besok kerja pagi. Oh iya, satu lagi saya luruskan itu foto yang beliau naik haji. Itu foto saya pastikan itu bohong ya, karena itu foto ngambil di Google. Foto Astaga. ngambil di Google. Oh, Kalau cek di Google Image. Dan saya terus terang malu bukan main karena di TikTok teman-teman tahu lah ya, namanya ada akun orang Islam namanya Abdul Malik Yurisvan, ya Ustadz Iya. dari Padang itu loh, yang gemuk, yang sering flexing kadang lagi nge-gym, cuma saya bingung dia nggak kurus-kurus gitu. Itu kalau Mm-mm. itu pernah japri saya, dia bilang ini bener fotonya eh, Mbak Agatha bro. Bener Ustadz, kenapa? Ini bukan foto dia, nih foto orang. Tahu dari mana? Saya ngebela. Iya. Saya dikasih link lah. Ternyata itu foto comotan dari YouTube gitu. Dan sekarang kan kita bisa ngecek ya foto itu ngambil dari mana pakai Google Image ya. Om Burhan, mungkin yang tadi lo bilang dia ngaku orang Sunda, teman-teman mungkin nggak tahu kali ya kenapa Agatha ngaku orang Sunda. Namanya kan emang Sunda betul dulu. Hadit Ningtyas, betul. Iya, namanya kan ini Sunda betul tuh Hadining Tias. Oh, kalau Tias itu dari mana? Berarti dia ganti nama dong untuk penyamarannya dia. Nama Agatha itu mungkin nasi kuning sama si Om Burhan. Iya, saya Sejak kapan jujur tuh ganti kaget nama? bukan main tuh. Saya sebagai orang Batak, Ah, beberapa kali tuh orang bilang ini itu temen lu orang Batak, termasuk opung saya juga penggila pologet ya, opung saya ya. Tuh bilang itu temenmu itu orang Batak itu, bukan Pung, itu orang Sunda. Enggak, itu dari bahasa Bataknya pasti itu orang Batak pasti. Saya pun sampai nggak percaya, betul nggak percaya, tapi ternyata ya memang orang Batak ya. Ya udahlah, ya sesama Batak aja bisa ditipu, saya bisa ketipu. Apalagi ente-ente ini, ya enggak. Betul. Tapi kan karena gini bro, selalu dia bilang gini kan. Ya saya ini karena di circle, di lingkungan orang Sunda, orang Sunda. Jadi orang Batak gitu loh. Orang Sunda yang dikelilingi orang Batak. Berarti dia malu dong jadi orang Batak. Buset dah, parah banget. Bukan malu Iya, lagi. Jadi satu lagi. iya, lanjut bro. Beberapa orang yang ngirim duit ke beliau, saya sampaikan dong ya. Iya. Itu dia bilang, kan saya nanya, rekeningmu nomornya berapa sih? Bang, ini aja nomor teman gymku, teman akrabku di gym. Namanya Afrida Magdalena. Dikasih rekening si bank, rekening Shopee. Jadi itulah yang dia kasih. Nah, saya tidak tahu bahwa itu ternyata dia. Saya tidak, gini, kalau teman sudah akrab, saya nggak pernah kepo, peduli dia itu mau anak siapa gitu. Yang jelas apa yang dia sampaikan ke saya percaya. Gitu. Au Porsea gitu loh. Jadi Iya. saya taunya itu nama anak gymnya dia.
Ini teman saya, anak gym saya orang Katolik bang, baik, bisa dipercaya nggak nih? Bisa bang, bisa. Saya sering ketemu di gym, makanya dia sering pamit nge-gym gitu. Ternyata saya kaget juga, ujung-ujungnya dapat info lah. Ternyata beliau ini yang disinyalir namanya itu. Saya kembali lagi kena prank. Aduh, setiap kali tahu begini ya saya bener-bener ya udah malu ya. Kadang jadi kayak ada lagu Noah di kepala saya gitu loh. Dan terjadi lagi kisah lama yang gitu. Itu saya kecewa ya. Ya pesan saya buat teman-teman jangan sampai kalian juga sekecewa saya, udah kecewa difitnah lagi. Gitu. Itu mungkin kareda yang saya sampaikan Om dan Burhan, teman-teman. tadi dulu Om. Masalahnya dulu juga aku pernah debat sama si kampret ini. Masa dibilang aku RT 6? Kampret. Otak gila itu orang. Iya, jadi clear ya teman-teman bahwa keluarganya kakaknya sendiri ya, Om Burhan ya, yang Ya pernah kakak kandungnya sendiri. bertelepon ya. Ya ada banyak sih sebetulnya ada banyak lagi cuma ini bisa sampai subuh ini. Ada nanti yang kasus yang ke Bali lah itu melibatkan anak-anak ortodok juga yang masalah eh, dari Malaysia itu anak-anak ortodok. Saya udah lepas tangan ya karena udah kecewa di situ. Ada anak-anak ortodok di Bali termasuk itu romo-romo yang di Bali ya. Iya, Itu dia bilang saya mau pindah ke sana mungkin ya karena di Bali lebih aman lah ya. Ternyata sampai sana tuh orang-orang nggak ditemui, tidak ditemui dari dia sampai mungkin sampai Maranatha belum belum pernah ketemu sampai sekarang ya. Ternyata dia kemana? Ya di bandara ditunggu, di hotel ditunggu. Ternyata dia bilang kami lagi di Nusa Dua, malah jalan-jalan ke sana. Jadi waktu dibilang waktu balik dari Malaysia itu ya dia nggak kemana-mana, ya dia jalan-jalan gitu. Dan dia jalan-jalan dan ya dengan kekuatan kamera super ternyata ada netizen yang di sana yang ngelihat dia jalan dengan eh, beberapa orang anak kecil dan orang yang mirip dengan beliau ya. Kemungkinan besar mungkin masih ada hubungan keluarga atau kakaknya. Jadi maksudnya apa gitu? Minta tolongin di sana, nyari kos-kosan dan segala macam. Udah disediain semua. Orangnya sama sekali bukan hanya setidaknya didatengin lah ya. Empat mata ngomong thank you, maaf aku mungkin nggak bisa, aku berubah pikiran. Ini nggak ditemuin sama sekali sampai sekarang. Nggak ditemuin sama sekali sampai sekarang. Dan ternyata dia malah jalan-jalan ke sana dan puji Tuhannya waktu jalan-jalan tuh ternyata diupload lagi jadi story gitu di iya, pantai ya. Kalau teman-teman ingat dulu dia pernah foto di pantai, itulah kejadian itu. Dan lebih miris lagi, salah satu katekumen di ortodoks yang masih baru belajar ortodoks itu dimintain duit sama beliau. Dimintain duit sama beliau, dikasih duit. Saya sebut inisialnya doang ya, nggak mau namanya ya. iya, Katekumen tersebut inisialnya adalah Beri Manurung gitu. Dan inisial uangnya ya. sudah diterima, kos-kosannya udah disiapin di Bali. Yang nyiapin adalah salah satu katekumen juga, eh, Bang Kidon ya kalau nggak salah namanya Kidon. Nggak ditemuin, malah dicuekin. Ya gimana kalau perasaan kalian jadi salah satu katekumen itu? Iya, Katekumen tuh orang lagi belajar ya, orang lagi belajar ortodok. Jadi mungkin karena nonton live-nya seneng, dia pengen tahu gereja ortodok, jadi dia ikut katekisasi, dia pengen belajar. Ya akhirnya apa? Dimanfaatin kan? Sekarang nilai positifnya apa? Kedua orang itu jadi kecewa. Apakah itu yang diinginkan Tuhan Yesus? Ayo. betul. Apakah kalian juga mau jadi nasibnya kayak kedua orang tersebut ya? Pasti enggak kan?
gitu. Gitu Kak, Menipu, kira-kira. menipu lah ya, menipu ya. Ya. Ganti temanya Kak Reda. Alfrida si penipu yang nyata. Emang dia dari dulu penipu. Minta duit sama orang lain, ngaku RT 6. Padahal orang HKBP. Goblek. Oke, yang pertama teman-teman ya, mengenai kopor yang berisi uang. Nah, ini menarik teman-teman. Ini menarik. Kenapa kopor berisi uang ini bisa diketahui oleh Edwin, padahal Edwin ada di Surabaya. Dia tidak ketemu langsung. Dia tidak ngurusin Agatha secara langsung ya. Dia cuma membantu lewat telepon-teleponan teman-teman. Ya, ini kalian harus tahu teman-teman. Kenapa bisa disinggung tentang kopor yang berisi uang? Pemberian dari seorang cici-cici yang bernama Leni Wijaya. Dan kenapa nama dia disebut? Karena sekali lagi, ya, karena Edwin pernah minta uang kepada Leni Wijaya ini, tapi Leni Wijaya tidak mau kasih. Jadi Edwin itu kayak agak kesal dia. Waktu dia mau kabur ke luar negeri, ya, mau kabur ke Belanda, dia juga hubungi Leni Wijaya ini, karena dia ingat Agatha cerita bahwa cici Leni Wijaya ini ngasih duit fantastis. Ya, fantastis teman-teman. Lebih tepatnya 400 juta. Ya, saya buka-bukaan aja, 400 juta teman-teman. Kita dapat infonya kok ini. Jadi si Edwin Metatron ini berharap bahwa Cileni ini juga ngasih ke dia gitu kan. Karena dia juga mau kabur nih, kaburnya lebih jauh, Belanda. Agatha saja kabur ke Malaysia dikasih nih. Masa dia nggak dikasih kan gitu. Tapi ternyata dia tidak diberikan. Ya, dia tidak diberikan oleh Cileni Wijaya ini, sehingga Edwin tuh kayak, ya sudah lah, lu nggak mau ngasih gue juga nggak akan lindungi lu. Kalau ada apa-apa gue akan spill nama lu gitu kan. Kalau Agatha kena ya udah lu akan ketarik gitu. Gue nggak akan bantu. Nah, jadi kenapa dia nge-spill? Ya sekali lagi karena dia nggak dapat teman-teman. Jadi dia sakit hati. Ya. Padahal sekali lagi orang mau ngasih atau tidak itu hak orang dong. Lucunya mereka kalau nggak dikasih mereka akan dendam, mereka akan marah. Seakan-akan donatur itu kalau ngasih ke Edis juga wajib ngasih ke kamu, ya, ngasih ke A, B, C gitu kan. Padahal kan terserah orang. Oke? Siapa ini Cileni Wijaya? Kita nggak akan bahas sekali lagi teman-teman ya, karena bukan tempatnya kali ini. Ya mungkin suatu saat karena kita anggap ini orang mendukung penghujat, kita akan bongkar. Ya, Cici Leni Wijaya ini ya, bukan Lina Wijaya sekali lagi ya, bukan Lina Wijaya, beda. Walaupun namanya mirip ya, walaupun namanya mirip. Oke? Terus kita lanjut nih. Berapa nilai isi koper tersebut? Nilainya 400 juta. 400 juta. Dari mana infonya? Amin Wijaya. Oke? Jadi mereka tahu nih dari Amin Wijaya karena Amin Wijaya lah yang membantu Agatha kabur ke luar negeri. Amin Wijaya yang jemput, ngantarin, ya, ngantarin si Agatha ini ke airport. Sekaligus jemput koper ini. Jadi koper ini diberikan pas mau terbang hari H. Oke? Jadi Leni Wijaya ini menjumpai mereka, titipin nih, ini uang pegangan buat kamu. Dikasih dalam bentuk uang cash, teman-teman. Kenapa uang cash? Leni Wijaya tidak mau kalau Agatha ketangkap ada mutasi rekening dengan nilai fantastis dari rekening dia ataupun rekening orang lain lah yang dia pakai gitu kan. Rekening karyawan kah, rekening kantor, pasti akan kelacak. Apalagi nilainya fantastis. Dan sejak kasus Rudy Simamora, donatur-donatur ini sudah mulai hati-hati kalau ngasih duit. Kebanyakan dari mereka tuh lebih suka panggil penghujatnya ketemu, makan, ke rumah, ngasih duit dalam bentuk cash. Atau enggak lewat perantara orang. Ya, lewat perantara misalnya Sofiatul yang di luar negeri. Sofiatul nanti yang ngasihin. Mereka nggak mau ngasih langsung. Kenapa? Karena takut seandainya penghujat ini ditangkap, mereka ditarik. Ya, mereka nggak mau repot karena mereka ini pengusaha. Mereka pengusaha dan pengusaha itu paling malas berurusan dengan yang namanya hukum. Berurusan dengan yang ginian. Itulah ngasihnya cash. Dan itu terkejut. Amin Wijaya di situ juga bingung nih koper apa gitu kan. Agatha juga kan, koper isi uang, penasaran, buka.
Oke, memang tidak dihitung oleh Amin Wijaya, tapi kan kita tahu, ya, kita tahu bahwa satu gepok uang 100.000, satu ikat itu berapa? Betul tidak? Satu ikat itu kan 10 juta, ya. Jadi Amin Wijaya begitu lihat udah bisa memprediksi, oh ini kira-kira berapa nih? Kopornya kopor kecil, teman-teman. Jadi kopor kecil, tas, ya, kotak, dikasih. Begitu dilihat, oh susunannya, ya, ada 5 atas, 5 bawah, dan itu 2 tingkat. Ya, beberapa tingkat gitu. Jadi ada ditotalin kurang lebih ya, menurut Amin Wijaya 400 juta, teman-teman. Nggak dihitung memang, nggak dihitung. Langsung dibawa uang tersebut. Ya. Nah, jadi kurang lebih Amin Wijaya itu memprediksi, sekali lagi ya, apakah nilainya pas 400 ya kita nggak tahu, bisa lebih bisa kurang ya. Namanya orang liatin sekilas aja gitu kan, begitu buka terkejut gitu, tutup lagi. Karena itu kepok-kepokan ya masih bisa lah diprediksi gitu. Ya, jadi disusun-susun teman-teman. Oke, terus kayak uang kaget. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat ya kayak uang kaget. Ya, kurang lebih segitu. Dan itu dipakai oleh Agatha untuk membiayai beberapa hal. Nah, ini yang menarik. Ya. Ini kan dibilang nih, Edwin sendiri malu melihat Agatha ini. Bayangkan, Edwin yang sahabat saja, dia malu karena dia merasa tertipu. Lu sahabat gua gitu, kenapa lu nggak cerita aib lu? Nggak pernah cerita tentang siapa lu, masa lalu lu gitu. Kita sebagai sahabat juga akan terima kok. Kayak Kores teman-teman, kita tahu masa lalu kelam dia. Ya. Kenapa kita tahu? Ya karena kita sahabatan. Kita tahu siapa dia, apa yang pernah dia lakukan gitu kan. Karena sahabat. Begitu juga dengan Goldian. Kita tahu siapa Goldian, keluarganya gimana, bapaknya siapa, kita tahu. Begitu juga mereka tahu tentang saya. Kenapa? Karena kita sahabat. Edwin kecewa karena dia merasa, loh, gue teman terdekat lu. Tapi kok tega, lu nggak cerita, bahkan lu tipu. Apa dia tipu? Agatha mengaku sebagai murtadin. Mengaku lahir Islam, bahkan pernah naik haji. Ya, pernah ke Mekah. Ternyata fotonya ngambil dari Google. Ternyata fotonya editan. Ya, karena ada foto yang sama. Ketahuan ngibulnya kan gitu. Bahkan Edwin sudah merekomendasikan Agatha ini untuk kesaksian di channel-channel murtadin. Salah satunya Diaspora TV. Karena Edwin duluan di sana. Setelah Edwin di sana, Diaspora TV nanya, Agatha itu murtadin? Iya. Oh ya udah undang yuk gitu kan. Artinya apa? Ini kan menghancurkan nama Kristen. Bahwa channel-channel kesaksian Kristen itu ya benar, tipu-tipu. Yusuf Manubulu nipu. Orang lahir Kristen disuruh nyamar jadi murtadin. Ternyata Diaspora TV, channel-channel YouTube yang udah ngundang Agatha, semua sama, penipu kan. Orang yang lahir Kristen kalian suruh jadi pura-pura lahir Islam, keluarga Islam. Dan saya juga terkejut ya. Bagaimana mungkin orang bisa percaya bahwa dia Sunda? Halo? Dari mana Sundanya dia? Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kalian kok bisa percaya? Karena gini teman-teman, saya nggak pernah dengar dia bilang dia Sunda. Kalau saya, karena saya nggak gitu ngikuti Agatha dulu ya. Saya nggak gitu ikuti, karena isi dia hujatan doang gitu. Jadi saya malas nonton juga. Isinya hujatan. Barulah setelah ada nangis-nangis, drama, kita baru ngikutin. Tapi di awal-awal dia hujat, saya nggak pernah nonton. Oke? Jadi saya nggak tahu dia ngaku Sunda. Tetapi begitu saya pertama sekali lihat dia, saya udah tahu ini Batak. Saya nggak tahu, Edwin ini mungkin karena di Surabaya. Bahkan pertemanan dia, lingkungan dia mungkin bukan lingkungan Batak, sehingga Edwin ini susah untuk tahu mana Batak, mana enggak ya. Karena mungkin tidak berinteraksi dengan orang Batak. Teman Edwin, si botak ini lebih banyak Chinese gitu kan. Ya dia sekolah di tempat yang mayoritas Chinese, jadi dia nggak bisa membedakan. Tapi kalau saya begitu lihat, udah tahu ini orang. Oh ini Batak ini. Sama kayak opungnya Edwin gitu kan. Ya, opung Edwin langsung bilang ini Batak. Edwin bilang enggak, dia Sunda gitu kan. Ini kan bikin malu. Artinya apa? Karena si Agatha ini mungkin malu jadi orang Batak gitu. Dia malu jadi orang Batak. Sehingga dia ngakunya Sunda. Dia pingin dianggap Sunda, karena mungkin Sunda kan identik dengan wanita-wanita yang cantik-cantik gitu. Nah, jadi supaya dia dianggap cantik, dia nyamarnya jadi Sunda. Oke?
Halo, bikin malu ya. Orang Batak ini harusnya marah dengan kelakuan ini, tidak mengakui suku sendiri, malah nyamar-nyamar jadi suku orang lain. Dia ngaku dari pesantren lah, kan begitu kan. Ternyata bohong semua. Ilmu Islamnya nol kok memang. Ilmu hujatnya baru tinggi. Ilmu hujatnya tinggi teman-teman, tapi ilmu Islamnya memang Agatha nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali basic kalau dia itu pernah menjadi seorang muslimah, nggak ada. Ya. Dia tuh pun masuk Islam karena nikah, dan karena nikah itu juga dia nggak menjalani apa-apa, nggak pakai hijab juga ya. Dia nggak pakai hijab, nggak sholat dia. Oke? Dan hidupnya juga ya kita tahu sendiri lah, dia ngakui juga kan hidupnya miskin, susah, baru setelah jadi Polikardus kaya raya. Kita kembali kepada uang ini ya. Jadi begitu dia di Malaysia, kenapa dia kabur dari rumah ya Lady Boss? Agatha berpikir kalau ke Malaysia ini kan sekalian jalan-jalan dong gitu kan. Dia berharap Lady Boss ini bisa bawa dia ke mall, ya, ke tempat-tempat yang bagus, keren gitu. Dia lupa Lady Boss ini juga ada pekerjaan, sehingga Agatha ya udah kamu di apartemen saja gitu kan. Kamu kan dalam pelarian gitu, bukan lagi mau liburan. Kalau mau liburan oke lah dibawa jalan-jalan. Itu pun kalau tuan rumahnya ya punya duit lah, punya waktu gitu. Ya kamu sadar diri lah, orang udah mau nampung kamu, tapi kamu berharap orang servis kamu, jamu kamu sampai harus begini begitu. Ya nggak bisa. Oke? Nggak bisa. Lady Boss sendiri bukan orang kaya. Ini biar kalian tahu teman-teman. Bahkan Ko Aleng itu nitipin duit buat Lady Boss untuk ya bantu-bantu lah, supaya Lady Boss bisa beli makan, bisa semua gitu kan. Istilahnya gue yang bayarin deh untuk si Agatha tinggal tempat lu gitu. Saking Lady Boss itu hidupnya pas-pasan ya, orangnya pas-pasan teman-teman. Tapi Agatha ini kan pingin dia diservis, karena dia merasa saya ratu penghujat loh ya. Sebagai ratu penghujat kalian ya Laskar Polikardus harus servis saya. Ya nggak bisa. Jadi si Agatha ini ngontak ke orang-orang lain, ke netizen-netizen lain, sehingga ada netizen lain yang mau menampung dia. Mau nampung dia, dia pindah dari rumah Lady Boss, pindah ke rumah netizennya. Ya, jadi nggak jalan kaki teman-teman bermil-mil, tai kucing bermil-mil jalan kaki. Ya. Nggak ada itu jalan kaki sampai berkilo-kilometer, nggak ada. Ya mungkin setengah kilo adalah kan turun naik apartemen gitu kan. Itu aja gitu, nggak sampai kelaparan gitu. Ya dia punya duit, orang dia pegang koper kan. Dia pegang koper uang teman-teman. Oke. Setelah itu, ya dia ditaruh di apartemen juga, di apartemen dari netizennya, dan di situ dia hidup bebas. Dia pergi salon, dia perawatan, bahkan dia ngontak Elia Miron, ya dia suruh Elia Miron datang juga main ke sini gitu, karena dia bosan gitu, nggak ada teman. Nggak ada teman dia, karena berbulan-bulan di situ ya, 3 bulan lebih, mau 4 bulan. Dia kontak orang-orang, mainlah ke sini gitu kan. Apalagi begitu dia tahu, yang lain juga dilaporkan gitu. Kan Agatha duluan dilaporkan, baru yang lain. Nah, dia ajak, yuk sama-sama ke sini gitu. Dan setelah bosan di Malaysia, dia pulang ke Bali teman-teman. Ya. Itu setelah kakaknya ngontak dia. Jadi Edwin kan cerita ya, waktu di mobil dengan si Faslap, dia dihubungi sama kakaknya Agatha yang bilang Agatha ini hilang gitu. Agatha ini hilang. Oke? Nah, jadi kakaknya hubungi si Edwin dan Faslap, minta informasi. Nah, dari situlah mereka nyari keberadaan Agatha, dan akhirnya yaitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, Agatha selesai dari Malaysia, dia pulang ke Bali. Dia nggak langsung ke Jakarta, ya, dia ke Bali teman-teman. Jadi dia pakai pesawat KL ke Denpasar, karena kan ada direct flight, ya. Jadi dia pikir daripada ke Jakarta, mending ke Bali main-main. Apalagi orang bilang di antara semua wilayah Indonesia kan Bali ini surganya untuk penghujat Islam. Mereka anggapnya gitu, karena kan Islam minoritas di Bali. Oke, tempatnya juga nyaman. Kalau disuruh ke tempat Pak Bom-Bom, nggak enak tinggalnya. Di Papua mayoritas juga bukan Islam, oke? Di NTT juga sama. Tetapi kan kalau kita bicara fasilitas, ya nggak ada lawan Bali teman-teman.
Bahkan ada beberapa hal yang nggak ada di Jakarta, Bali punya. Ya. Jangankan lawan kota lain, lawan Jakarta saja. Kadang-kadang Bali itu bisa punya sesuatu yang Jakarta nggak punya. Betul tidak? Jadi Agatha yang ingin hidup mewah, Bali pingin. Dia menentukan pilihan, oh Bali aja lah gua. Ya, sambil ngecek kos-kosan, sambil lihat kira-kira nanti mau stay-nya di mana gitu kan. Dan karena keluarganya sudah dia bikin panik, kebingungan, dan malu gitu kan. Malu karena wajah dia muncul, wajah keluarganya muncul, wajah mamanya juga muncul gitu, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dia kan malu. Jadi supaya keluarganya nggak marah, dia bawa semua keluarganya ke Bali. Keluarganya bukan orang kaya teman-teman, orang miskin. Saya bukan menghina ya, sekali lagi kita bilang posisinya. Keluarganya dibawa ke Bali dan itu kan tiketnya Agatha yang tanggung. Kalian lah teman-teman yang mungkin sudah jadi kepala keluarga ataupun udah jadi seorang ibu gitu kan, yang tahulah sekali liburan bawa anak-anak tuh berapa. Kalian bayangkan Agatha nanggung ya, itu 9 orang teman-teman. 9 orang sama dirinya, sama berondongnya, 9 orang ke Bali. Kurang lebih berapa sih biaya hidup, biaya makan, biaya liburan tuh? Tiket saja teman-teman ya, dari Medan ke Bali itu kita bicara PP ya, 5 juta lebih, mau 6 juta tergantung pesawat apa. Kita bilang lah paling murah 5 juta. Berapa orang? Berapa orang teman-teman? Kita kalilah 9 ya. Agatha dari Malaysia lebih murah, kalau dari KL lebih murah. Kita bilang lah 8 orang aja. 5 kali 8, 40 juta teman-teman. 40 juta bayangkan, untuk tiket PP-nya. Belum hotelnya, belum makannya. Kalian hitung aja, satu orang makan misalnya sekali makan 100 ribu lah. Atau satu hari 150 lah ya, siang sama malam. Itu udah hemat teman-teman. Udah hemat makan 75 ribu sekali makan di Bali. 150 kali 8 orang teman-teman. Udah 1 juta lebih, sewa mobil, main ini, main itu. Aduh, teman-teman yang udah bawa keluarga liburan tahulah berapa biayanya. Yang dia bawa nggak tanggung-tanggung. Dari mana uangnya? Dari koper tersebut. Biar kalian tahu, dari koper tersebut. Dia hidup, dia pikir uang ini bisa bertahan lama. Hidup foya-foya, teman-teman. Ya. 1 miliar pun, mohon maaf ya, saya katakan, saya bukan mandang rendah 1 miliar ya. 1 miliar tuh kalian pakai happy-happy kayak gitu teman-teman. Seminggu juga bisa habis. Apalagi kalau bawa orang. Ya. Mike Tyson tuh bangkrut teman-teman, traktir temannya. Mike Tyson tuh juara tinju dunia, kaya dulu. Pernah bangkrut gara-gara itu. Hobi kan, pelesiran, jalan-jalan, bawa teman. Ya beli ini, beli itu, temannya dikasih juga. Habis teman-teman. Begitu habis bingung dia kan. Kembalilah ke dunia hujat-hujat. Kembali ke dunia hujat-hujat. Tapi ternyata ya, dunia hujat-hujat sudah berubah. Sudah ada raja baru. Sudah ada penguasa hujatan baru, yaitu Edis. Sehingga Agatha, loh kok saya nggak bisa naik lagi gitu kan. Saya kan ratu penghujat gitu. Saya belum turun tahta. Dia kan merasa bahwa dia belum turun gitu, belum jatuh, belum saatnya jatuh gitu. Saya cuman, kalau orang apa ya, Enim bilang hiatus gitu kan. Saya baru hiatus doang kok, saya baru liburan doang kok gitu. Kenapa begitu saya comeback nggak ada yang sambut? Ya? Kenapa saya nggak bisa terkenal dulu gitu? Mana donatur dulu gitu kan? Nah, dia bingung gitu. Apa saya gas Islam ya? Kalau saya hujat Islam lebih ngeri lagi, bahaya. Nah, jadi dia bingung. Ya, dia bingung. Mau hujat terlalu ngeri nggak bisa. Nggak hujat nggak ada donatur, nggak ada yang peduli sama dia. Nah, mulai itu dia kontak-kontak orang gitu kan. Ya, minta donasi ke orang secara japrian. Jadi dia memang nggak di medsos secara langsung. Seperti yang dilakukan Edis ya, kan dia ngejek ya. Dia bilang, nggak ada saya seperti Edis, galang donasi ini nih, nggak ada. Tapi dia WA teman-teman. Dan orang banyak yang nggak peduliin gitu, karena dianggap dia sudah tenggelam. Nah, itulah ngamuk dia sekarang teman-teman. Ngamuk ya.
Jadi organisasi penghujat ini teman-teman, mereka akan menyokong kalau kamu menghujat. Tapi begitu kamu nggak menghujat, ya memang mereka akan agak ngerem kasih kamu. Akan ngerem dukungan. Akan ngerem, itu memang faktanya. Tetapi sekali lagi teman-teman, Agatha itu tidak bisa memanage uangnya sehingga dia hancur. Ini saya kacamata objektif. Yang saya sampaikan apa adanya. Silakan kalian cross check dengan Edwin, Sofiatul gitu kan. Ya, Edwin lah terutama yang paling ikut karena sahabat dia kan gitu. Kenapa uangnya bisa habis yang dikopor itu? Ya karena ke Bali. Terus nikah dengan Brondong. Ya, dia merasa punya banyak uang. Ya kalau dulu kan dia merasa bahwa mantan suaminya itu kan menindas dia. Istilahnya ya dialah yang disuruh-suruh ini itu gitu kan. Dia mau dapat cowok yang lebih muda tapi patuh sama dia. Dia ingin yang dominan. Karena kamu ingin dominan, yang kamu dapat adalah Mokondo gitu kan. Dapatnya jadi Brondong Mokondo, ya mau gimana. Jadi untuk menopang hidup mereka sekarang, mereka butuh donasi ini. Jadi caranya adalah apa? Dengan menghujat. Padahal waktu itu Edwin nawari, Agatha, kalau mau hidup enak, nikah aja dengan donatur ini gitu kan. Nikah dengan donatur. Agatha nggak mau, aduh sama donatur, saya yang diatur kan gitu. Mending saya sama Brondong. Kalau donaturnya udah tua-tua, dia maunya Brondong, ya udah ginilah hidupnya sekarang. Jadi dia butuh duit sekarang. Dia butuh duit. Ya, kalau masalah dia nipu Edwin, bahwa nama dia bukan Afrida Magdalena Lumban Gaul, ya, nah, itu udah dia bilang lah, dan itu memang fakta kan. Dia penipu ini. Orang seperti ini yang menipu sahabatnya, ya tahu sendirilah kelakuannya. Dan saya yakin dia sendiri juga udah bingung dengan hidupnya. Karena hidupnya dengan kebohongan semua. Ya. Dia itu sudah mensugesti dirinya itu dengan tipuan dia. Jadi hidupnya itu ya udah tipuan semua teman-teman. Ini yang kacau balau. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Udah panjang juga nih soalnya ya. Nah, jadi saya benar-benar tahu betul teman-teman. Cuman sekali lagi ya, kita nggak mau nyerang donaturnya. Ini buat donaturnya teman-teman ya. Ini buat para donatur Islamophobia. Saya tuh sebenarnya tahu beberapa donatur. Cuman karena kita sesama Chinese, saya nggak mungkin. Nanti jangan kalian bilang, bang, abang melindungi. No, bukan melindungi teman-teman. Kita nggak mau ini nanti melebar jadi masalah ras. Bahaya gitu kan. Oke, jadi saya instruksikan ya, bagi teman-teman, ya bagi ini, ya tolonglah kondusif gitu. Yang Chinese ini sadar diri lah gitu. Jangan kalian dukung tuh penghujat, nanti jadinya aneh-aneh gitu. Udah banyak soalnya donatur tuh yang ternyata Chinese ini, aduh parah sekali gitu. Ngapain kalian donasi kepada penghujat? Donasi itu kepada yatim piatu tuh, panti asuhan Kristen yang banyak butuh bantuan. Ini kok penghujat dibantuin. Saya punya list namanya loh, pengusaha-pengusaha Chinese yang dukung penghujat ini, termasuk tanpa ragu itu. Aduh ampun. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini selalu. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.